Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Apriani, peserta Larsar CPNS Kota Pangkal Pinang, Angkatan 9, Kelompok 3, tahun 2022. Saat ini saya bekerja di UPTD RSUD Depati Hamzah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya belajar pada agenda 3, yaitu manajemen ASN, kedudukan dan peran ASN. Berikut materi pokok dalam agenda 3, yaitu kedudukan ASN, fungsi dan peran ASN, tugas ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik ASN, sistem merit, manajemen ASN, smart ASN, dan literasi digital. Sebelumnya, apakah aparatur sipil negara tersebut? ASN atau aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Adapun kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, disebutkan bahwa berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari PNS atau pegawai negeri sipil dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Fungsi dan peran ASN. Adapun fungsi ASN yaitu 1. Sebagai pelaksana kebijakan publik, 2. Sebagai pelayan publik, 3. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun tugas ASN yaitu 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hak dan kewajiban ASN. Pertama, hak dan kewajiban PNS terdapat pada pasal 1 butir 3 dan pasal 7. Haknya yaitu mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, mendapatkan cuti, mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, mendapatkan perlindungan dan pengembangan kompetensi. Kemudian, hak dari P3K terdapat pada pasal 1 butir 4 dan pasal 7, yaitu mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, mendapatkan cuti, mendapatkan perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Perbedaan hak dari PNS dan P3K yaitu pada jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang tidak terdapat pada P3K. Kemudian kewajiban dari PNS dan P3K yaitu 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pemerintah, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Berikut kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur. Kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sistem merit. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Berikut manfaat dari sistem merit. Pertama, bagi organisasi, manfaatnya ialah mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Dan bagi ASN, manfaat sistem merit ini ialah menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Selanjutnya, manajemen ASN. Manajemen ASN sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pertama, manajemen PNS dan kedua, manajemen P3K. Manajemen PNS terdiri dari
penyusunan dan penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan, lalu pangkat dan jabatan, ada pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, kemudian ada penilaian kinerja, ada penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan jaminan pensiun di hari tua, serta perlindungan. Lalu manajemen P3K terdiri dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, dan pemutusan hubungan perjanjian kerja, serta mendapatkan perlindungan. Selanjutnya, Smart ASN. Smart ASN dapat didefinisikan sebagai yaitu predikat yang diberikan kepada ASN dengan integritas tinggi, mampu berbahasa asing, mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi atau literasi digital, berjiwa melayani, memiliki mentalitas wirausaha, jaringan luas, dan keramah tamahan. Selanjutnya, literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Adapun etika bermedia digital. Etika bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan Smart ASN difokuskan pada literasi digital tentang bagaimana seorang abdi negara dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era digitalisasi yang menuntut seorang ASN untuk dapat meningkatkan kompetensi kognitif dan afektifnya secara bersamaan sebagai bekal pelayanan publik di kemudian hari bagi masyarakat. Literasi digital itu sendiri pada saat ini sudah digunakan sebagai metode untuk mengukur tingkat kompetensi yang ada di masyarakat dalam menguasai teknologi digital di era perkembangan zaman dan teknologi. Setelah sekian pengalaman belajar saya tentang agenda 3, yaitu manajemen ASN, kedudukan dan peran ASN. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.